Oke guys, hari ini gue mau ngonten ya, pakai si Blacky ADP 160 gue ya. Oke, motor ini udah 2 tahun ya. Dan kemarin juga udah gua share video kendalanya ya. Kendala apa aja yang gua alamin di di ADP ini ya. Setelah 2 tahun. Tidak begitu apa ya gua bilang ya. Tidak begitu parah kalau gua bilang ya. Semuanya bisa disiasatin ya. Seperti di windshieldnya itu gue beliin bautnya aja ya, itu udah bisa ini lagi ya, udah normal lagi ya. Nanti kalau lepas ya tinggal beli aja lagi. Dan itu pun udah terlalu mahal. Itu paling sekitar 4.000 satu pieces ya, perlu 4. Nah kalau yang buat switchnya ini, kata teman-teman yang memiliki ADP juga yang mengalami kendala yang sama, itu tinggal ganti pakai punyanya Vision ya, Yamaha Vision. Gua belum sempat ke bengkel, gua nggak tahu berapa harganya ya. Nanti kalau ini kendala lagi, gua bakal ganti ya, karena kendalanya itu tidak selalu kelihatan. Jadi pada kondisi tertentu aja ya, kemungkinan pada saat kelembabannya tinggi atau mungkin basah mungkin ya. Tapi kalau ini kehujanan pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau gua lagi ke tempat yang dingin dan agak lembab. Oke. Nah kalau yang gini-gini nih habitatnya ADP nih. Makanya gue bilang motor ini adalah motor matic terfavorit gue ya untuk saat ini ya. Tapi mungkin saingannya itu ada di Aprilia ya, Aprilia SR 200 GT ya. Nanti kalau ada waktu gue bakal review itu. Kebetulan teman gue dia yang pegang Aprilia ya. Mudah-mudahan dikasih, kalau nggak nyewa aja nanti. Nah, makanya ini motor nih gue rekomen sekali untuk teman-teman yang memang pingin punya motor tapi budgetnya cuman punya satu aja dan bisa dipakai buat harian. Begitu juga buat touring jalan raya, touring di jalan yang kotor juga, jalan yang berlumpur, yang rusak seperti ini. Enteng banget sih sebenarnya. Ini boncengan by the way. By the way, gue boncengan dengan berat gue 80, bini gue sekitar 65 ya. Jalan rusak segitu tuh gampang banget di-handle sama ADP ya. Jadi teman-teman punya motor satu yang bisa bener pakai harian, terus buat touring juga, touring couple. Bagasinya juga lumayan luas dan bisa juga buat adventure ya. ADP ini gue rekomen banget ya. Kalau riding position ini sangat agresif dan sangat apa ya, stangnya ini kayak stang supermoto dan juga lumayan dekat dengan badan, jadi nggak pegel. Kalau gue bandingin dengan Pistrom gue, ini jauh lebih enak. Gue nggak pernah merasa pegel pakai motor ini. Dan buat handling nikungnya ini motor juga masih enak banget ya.
banyak guguk. By the way, untuk part buat upgrade performanya ADP itu sudah banyak banget ya. Oh, ada project. Bisa lewat nggak ya? Kita gue lihat. Mestinya sih bisa lewat. Dari kondisi diam terus digas, dia anteng aja gitu, naik aja, nggak ada beban ya. Ya memang harus mengerti karakter mesinnya sih. Ini karakter mesin sih, dari dia tidak menjentak tapi ngisi terus, jangan mesti digiring ya. Dia tidak torki tapi ngisi terus. Kalau mungkin teman-teman biasa pakai NMAX, pakai ini mungkin ngerasa bahwa wah nggak ada larinya gitu. Padahal sebenarnya ini kenceng juga ya. Ya istilahnya tenaganya cukup lah. Kalau motor touring sih nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting nanjak, bagus. Terus dibawa ke lintasan yang rusak juga bagus. Dan juga buat nikung enak. Udah itu aja. Dan kalau buat harian, ya mestinya biar manuvernya enak ya. Kalau kemacetan, kalau jalannya macet, stop and go-nya gimana, terus slap slipnya gimana, itu yang diperlukan ya. Gua rasa motor ini memiliki semua itu ya. Gila, bawa ADP itu emang nyaman banget. Kalau lagi nggak pengen ribet ya, nggak pengen ngopling-ngopling, ini enak banget. Buat yang dibonceng juga enak banget ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin modif sedikit joknya ya, dikasih busa lagi yang premium, terus ditambahin lagi dikit, gua rasa bakal lebih nyaman ya. Kalau teman-teman pakai touring jauh sih perlu banget itu ya, dimodif dikit ya. Ini sudah bagus banget, cuman kayaknya masih bisa lebih bagus. By the way, motor gua tuh udah 22.000 ya jalan ya. Nih. Gila suaranya. Dipepet. Nah kemarin rencananya sih gue pingin ganti stangnya pakai rental ya. Cuman setelah gue ukur itu stang rental itu panjang banget. Ini gue udah nyaman banget sih. Ini sekitaran berapa ya? Sekitaran panjangnya ini sekitaran 60 ya kalau nggak salah, 60 cm gitu lah. Terus stang rental itu kurang lebih sekitar 90-an ya. Jadi 30 lagi ya, 15 kanan 15 kiri. Jadi lebar banget. Jadi kalau gue saranin sih mending
Mending pertahankan ini karena pada saat nyalip itu di jalanan macet itu ini sangat menguntungkan ya. Tidak terlalu lebar. Cuman mungkin kalau menurut gua ini perlu diangkat dikit ya. Pakai racer kali ya. Gua nggak tahu deh. Nanti gua coba cek di channel ADV ya. Apakah itu lebih enak pakai racer? Gua rasa Motovolp juga punya racernya, mungkin Omega juga punya ya. Jadi itu sih gampang dicari dan kayaknya masangnya sendiri pun di rumah bisa. Jadi biar dia lebih tinggi gitu kayaknya lebih nyaman sih. Feeling gua sih begitu ya. Kalau teman-teman ada yang sudah pasang riser stang, terus ada impression gitu, kesannya, monggo di share di kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa apa ya, gue bilang bisa mendapatkan referensi ya. Jadi kita membantu teman-teman kita untuk bisa memutuskan ya, apakah pakai stang riser itu lebih enak atau enggak. Apalagi yang teman-teman yang memang aduh, ngeri. Jadi kalau buat manuver nih enak banget. Kayaknya jalan kiri belum tahu ya? Belum. Kiri. Oh ya? Bagus nggak? Tapi ada tikung-tikungan gitu aja sih. Mana boleh? Daripada macet. Enggak. Hah? Enggak, tembus juga di sana, nggak usah deh. Nggak usah? Oke. Kalau gue personally sih lebih suka ADV daripada X-Max ya. X-Max itu memang dia lebih gede cc-nya, jadi otomatis powernya dia lebih nampol ya. Cuman gue rasa sih nggak terlalu signifikan ya, signifikan dalam artian kita perlukan. Tapi dari segi kenyamanan yang dibonceng, X-Max itu nyaman banget. Cuman nggak tahu kenapa preference gue lebih suka pakai ini, jadi lebih agresif ya, lebih kecil. Ini tanjakannya by the way lumayan loh. Ini tanjakan yang sering membuat apa ya, rem mobil blong ya. Sering terjadi kecelakaan sih. Nah ini X-Max. Tapi kalau nanti datang ADP yang 250 sih gue naksir sih. X-Max itu joknya lebar banget, jadi yang dibonceng itu terasa duduk di sofa, itu makanya nyaman ya. Kayaknya lebih enak jalur kiri. ADP ini lebih enteng. Dulu gua bawa X-Max itu gimana ya? Mungkin karena dia bodinya bongsor, jadi feeling gua kayak mau slip itu kayak takut, atau mungkin nggak terbiasa ya.
Oh ya, by the way, part untuk upgrade mesinnya ini udah banyak banget ya buat ADV ini. Ya bisa ganti blok langsung ya dari BRT, terus ganti rollernya seperti teman-teman ada yang kasih saran ya. Terus businya juga bisa diganti ya, pakai yang lebih ini, yang lebih mumpuni ya, speknya yang lebih bagus ya. Kalau bore up juga sekarang gampang banget sih ya. Jadi tinggal beli part PNP-nya, pasang, setting, udah. Ya mungkin kalau bengkelnya yang benar-benar bermain performance, dia mungkin ada custom dikit ya. Toing. Shocknya enak banget sih. Ya memang buat enduro sih ini. Tapi tidak terlalu, apa ya gue bilang ya, tidak terlalu lembut ya. Nah kalau PCX itu diboncengin berdua, ada lubang gitu, dia bottoming belakangnya, sok belakangnya persis kayak gue punya Yamaha Aerox dulu ya. Itu kalau diboncengin ada lubang belakangnya itu ngejeduk. Kalau di ADV ini gue nggak pernah ngerasain itu sih. Walaupun gue bonceng anak gue ya, anak gue tuh beratnya sekitaran 90 ya. Gila macet banget. Gila enak banget. Sumpah kalau ada yang 250 ini cakep banget sih. Mungkin bodinya sih bakal segambot X-Max ya. Mudah-mudahan sih lebih kecil dari X-Max atau lebih gede dari ADP dikit ya. Itu pas banget bakalan. Kalau di luar negeri itu kan yang 350 ya, kemungkinan besar 350 ke Indonesia tuh berat masuknya karena sudah di atas 250 cc, itu udah kategori pajaknya udah barang mewah ya. Jadi otomatis harganya itu bakalan nggak masuk akal. Nah, sekarang ini kan Honda tuh punya ini, apa namanya tuh, Forza ya. Forza tuh 250 cc ya. Mungkin itu bisa dipakai buat platform mesinnya ya, untuk ADP 250. Jadi tinggal memang nyiapin rangka dan bodi ya. Ini powernya pas banget buat Bali sebenarnya. Kalau jalanan macet begini ya. Karena semakin besar cc-nya, otomatis pasti bensinnya akan semakin boros sih. Apalagi kalau teman-teman buat touring jauh sih, lumayan buat penghematan. Oh itu dia, Aprilia SR 200 GT. Ya 200 cc, dia lebih lagi 40 cc. Ya pantas sih, lebih kencang sih.
Cuman kalau dari segi body gua tetap pilih ADP ini. Lincah banget sih. Nah, satu lagi yang gua lihat perbandingannya sama NMAX, joknya ya teman-teman. Kalau teman-teman boncengan pakai NMAX, itu kayak kita nge-slide tuh gampang sekali ya. Karena bentukan joknya tuh apa ya? Menurut gua sih ADP ini pas banget. Jadi pas bonceng itu tidak ngebikin slide. Jadi pas gitu loh. Dan joknya NMAX juga lebih licin. Cuman ya memang torsinya dia lebih bagus ya. Dia lebih ngejambak. Ini kalau dibawa di kemacetan, ini ya apa bilang, nggak capek ya. Kalau mau slip kanan kiri juga masih gampang banget loh. By the way, kalau teman-teman bermain ke daerah sini ya, daerah Pecatu, jangan berharap sepi kayak dulu ya. Jadi ya macetnya ya begini, mereka pada mau sunsetan, mau nonton tari kecak. Gila, gue udah gak sabaran banget sih nunggu CF Moto gue. Cuman ya tau lah kapan datang. Gue sih dijanjian bulan Oktober ya. Biasanya ya selama ini gue inden motor pasti datangnya lebih cepet. Cuman kali ini gue gak tahu ya. Karena saat ini CF Moto tuh lagi bener-bener apa ya, banyak peminatnya. Jadi kalau yang di daerah kayak Bali tuh mungkin dapat suplainya tuh belakangan. Dan sudah mulai digoreng-goreng ya. By the way, teman gue jual CF Moto, ya paling cuman modif crash bar sedikit, terus knalpot itu dijual 200 juta, ada yang beli. Dan satu lagi teman gue juga sama, di Bali tuh on the roadnya tuh 168. Terus temen gua tuh dapat CF Moto plat luar, cuman pakai knalpot doang sih kayaknya, sama udah 100 berapa, 180 deh kalau nggak salah. Plat luar ya. Kalau di luar Bali itu, Jakarta tuh on the roadnya tuh cuman 159. Tuh enak banget. Memang kalau bawa ADP ini nih kayak bawa apa ya, enak banget pokoknya. Ya kalau teman-teman mungkin bawa motor dari 125 cc gitu ke sini nih, ini bakal ngangenin banget ya.
Kalau gue mungkin udah pernah bawa cc yang lebih gede, jadi yang kayak powernya kurang, tapi sebenarnya enggak. XADP keren kali ya, tapi XADP itu gede banget sih, tinggi. ADP ini powernya tuh ngisi terus. Jadi kalau teman-teman memang buka gasnya terlalu dalam di awal, ya memang terasa kayak motor ini nggak bakalan lari. Nanti gue coba di tanjakan dekat sini juga ada tanjakan yang bener-bener ini banget. Nanti gue lihat. Agak nyesel sih gue punya ADP ini. Ini motor favorit gue ya. Dan enaknya juga ini kalau buat nikung itu tidak, standarnya itu nggak gampang ngeserot ke aspal ya. Karena beberapa Matic itu biasanya kalau nikung agak terlalu tajam itu pasti gasrot ya. Kalau ini enggak. Jadi bener-bener Matic, apa ya, Matic tangguh kalau gue bilang ya. Mau diajak ngapain juga ini oke ya. Kalau ke situ itu ke Pura Uluwatu ya. Oh, diajak nikung masih enak banget. Gue sebenarnya mau mindahin itu Motowolf top boxnya ke sini, cuman bini gue nggak mau. Karena gue rencananya si bolang mau gue lepas sih. Seperti teman-teman tahu, rumah gue tuh kecil, jadi garasi gue tuh kecil banget. Jadi kalau motornya tidak gua lepas satu, kepenuhan. Tapi gua tunggu CM-Moto gua datang kali ya. Takutnya gua mau touring jauh, ada teman ngajakin touring. Sayang juga. Tuh enak banget. Masih ada tenaganya tuh nanjaknya tuh.
Nah ini tanjakannya nih tajam banget sebenarnya. Jadi gue mau coba santai. Nah, selama gue bawa Adif ini gue nggak pernah takut tanjakan ini sih, terjal sih ya. Jadi dia mau digimanain juga digas naik aja dia. Ini masih nanjak nih. Ini masih nanjak nih, belum habis tanjakannya nih. Mobil aja kayaknya udah mulai agak ngeden dia. Jadi penting sekali teman-teman kalau mau nyari motor touring itu yang benar-benar apa ya, gue bilang yang nanjak tuh yang pertama harus kuat nanjak, jadi nggak takut kalau nanti ketemu jalan yang memang kita nggak tahu terus tahu-taunya menanjak, jadi kita nggak khawatir ya. Terus yang enak juga dibawa ke jalan rusak, apalagi kita touring ke tempat yang kita nggak tahu medannya ya. Dan enak dipakai nikung, itu ya penting ya. Jadi biar motornya tuh fun to ride ya, mau nikung juga ayo. Tuh kalau dibawa ke jalan-jalan begini nih masih nyaman banget ininya, ADV-nya. Karena shockbreakernya juga, shockbreakernya memang dibikin buat enduro juga ya, nggak terlalu kaku ya.